pernah mati dan bangkit. Tapi pernah jadi mayat. Iya, 3 hari saja. Jadi pada saat jadi mayat, orang Kristen kan mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi pada saat dia jadi mayat, Yesus juga jadi Tuhan pada saat di situ, pada saat jadi mayat. Iya, dia bangkit pada hari yang ketiga, di mana tubuhnya saja yang mati, ya. Keilahiannya tidak pernah mati, bro. Tapi Makanya dia bisa membangkitkan juga orang mati setelah tapi waktu dia mati. bukan itu pertanyaan saya. Maksudnya mayat itu Tuhan juga. Iya, itu tubuh Tuhan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dokter Debat ya. Di sini, aduh, saya benar-benar mau ketawa, nggak ketawa ini ya. Benar-benar asli lawakan, teman-teman. Asli lawakan. Kenapa bisa asli lawakan? Nah, ini yang seru nih, teman-teman ya. Jadi kita tahu, banyak sekali polikardus-polikardus di luar sana yang marah besar dengan para mujahidin muslim, dengan para pendebat muslim yang mengatakan, ya, pendebat muslim yang mengeluarkan statement bahwa teman-teman Kristen itu menyembah Yesus yang pernah menjadi mantan mayat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa teman-teman Kristen menyembah mantan mayat. Ya, ada pernyataan seperti itu dan teman-teman sebelah, teman-teman Polikardus itu marah. Bahkan ingin melaporkan para mujahidin muslim yang mengeluarkan statement itu ke ranah pidana, ke kepolisian. Jadi, menurut Polikardus-Polikardus, pendebat muslim yang mengatakan teman Kristen menyembah mantan mayat itu adalah penghujatan dan penghinaan, sehingga akan dilaporkan ke polisi dengan harapan untuk ditangkap ya. Jadi ini cukup konyol teman-teman, ya cukup konyol. Kenapa? Karena di saat para Polikardus itu menuduh umat muslim menghujat dengan mengatakan Tuhan kalian mantan mayat, ternyata malah dari kalangan Polikardus sendiri, salah satu jagoan utama Polikardus terbaik tahun 2022, itu sendiri mengatakan bahwa yes, ya, yes, bahwa Yesus adalah mantan mayat. Cuman 3 hari. Yang dibanggakan karena Yesus dibilang mati cuma 3 hari. Jadi nggak lama-lama jadi mayat. Kalau yang lain jadi mayat mungkin agak lama, kalau Yesus cuma 3 hari kok. Jadi nggak wah kali dan nggak menyedihkan. Menurut teman kita, Mikana ya. Jadi ini cukup mengejutkan pernyataan dari Mikana saat ditanyakan, mengapa teman-teman Kristen menyembah kepada Yesus yang notabene pernah mati, pernah menjadi mayat. Ya, pernah menjadi mayat tak bernyawa. Dan menurut Mikana, ya nggak masalah, karena memang itu kenyataan. Mau gimana dibantah? Mau gimana teman-teman Kristen membantah bahwa Yesus itu pernah mati? Karena memang tertulis. Bahkan gugurlah teman-teman Kristen ya. Iman Kristen itu akan gugur kalau menyatakan bahwa Yesus nggak pernah mati. Karena Yesus wajib mati. Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka gugurlah dosa kalian. Kan begitu. Dengan matinya Yesus, dosa kalian ditebus. Itu yang jadi penekanan mereka. Ya, penekanan utama kan itu. Jadi aneh sekali kalau tiba-tiba teman-teman Kristen tidak mengimani hal tersebut. Ya. Itu akan menggugurkan iman kalian. Jadi mau nggak mau ya harus seperti itu. Itu yang terjadi sama kalian. Dan disinilah teman-teman bisa lihat bahwa konyol sekali ya. Konyol sekali orang-orang Kristen ini. Di satu sisi mengatakan kita menghujat, di satu sisi malah Mikana sendiri. Jagoan mereka sendiri yang mengeluarkan statement itu. Oke, kita saksikan dulu bagaimana pernyataan dari Mikana ya. Dan ini sangat menggelikan tentunya. Abu, Selamat malam. silakan buka kamera. Sabar, saya buka kamera dulu. Agak gelap sih. Oke. Gelap dah. Ya. Oke, silakan Bang Adi Abu, pertanyaannya apa? Saya mau merokok jadi. Jangan merokok di depan kamera, nanti kamu di penet TikTok.
Saya mau bertanya ini Mbak Mikana. Ya silakan. Saya mau bertanya tentang konsep ketuhanan orang Kristen itu seperti bagaimana sih? Konsep ketuhanan kita itu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang esa. Dia adalah Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, dan sudah terbukti memberikan pengampunan bagi umat manusia. Sehingga yang percaya kepadanya ya melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, bukan lagi supaya masuk surga, tapi karena surga atau keselamatan kekal telah diberikan kepada kita. Jadi Tuhan Yesus itu Allah yang esa, di mana firman Tuhan Ulangan 6 ayat 4, Markus 12 ayat 29 sampai 32, Yudas 1 ayat 25, Zakaria 14 ayat 9, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang esa, Allah yang mono tunggal, one, ya. Makanya ada firman Tuhan di Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, ya, satu Allah. Sebab Tuhan adalah Allah yang esa, saudaraku. Ketika dia datang ke dunia, dia disebut putra atau anak, ya. 1 Yohanes 5 ayat 20, yang dimana dia adalah Elohim atau Allah itu sendiri yang datang ke dunia. Ketika dia datang ke dunia 2000 tahun yang lalu disebut putra Allah atau anak Allah. Itu sebutan atau gelar untuk Tuhan Yesus, di mana gelar Tuhan Yesus memang sangat banyak, ya. Gelar kehormatan, kemuliaan, keagungan hanya bagi dia saja. Oke. Super ngarang. Ulangan 6 ayat 4, Markus 12 ayat 29, Ulangan 6 nomor 4, Markus 12 29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi kata kita di situ merujuk kepada Yesus dan orang-orang di sekitar Yesus pada waktu itu. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Malah dibilang Yesus itu Tuhan yang esa oleh si Mikana ini. Aduh. Terus Mbak, itu Tuhan Yesus pernah mati kan? Mati dan bangkit. Coba bilang mati dan bangkit. Oh, mati dan bangkit. Tapi Ya. pernah mati, pernah jadi mayat. Pernah mati dan bangkit. Tapi pernah jadi mayat. Iya, 3 hari saja. Jadi pada saat jadi mayat, orang Kristen kan mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi pada saat dia jadi mayat, Yesus juga jadi Tuhan pada saat di situ, pada saat jadi mayat. Ya, dia bangkit pada hari yang ketiga, di mana tubuhnya saja yang mati, ya. Keilahiannya tidak pernah mati, bro. Tapi Makanya dia bisa membangkitkan juga orang mati setelah Tapi- waktu dia mati. bukan itu pertanyaan saya. Maksudnya mayat itu Tuhan juga. Iya, itu tubuh Tuhan. Oke. Oke Mbak, terima Oke, kasih. saya mau tanya sama kamu, siapa yang pernah mati dan bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya? Saya kurang paham yang pasti. Enggak ada, Tuhan hanya Yesus. Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa sudah terbukti memberi pengampunan, dia mati dan bangkit. Makanya kita percaya ada kebangkitan di hari kiamat, karena Tuhan Yesus telah terbukti mematahkan kutuk kematian kekal. Terima kasih, Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, teman-teman sudah dengar ya, kontradiksi sekali. Mereka yang mengatakan bahwa umat muslim menghujat, tapi ternyata Mikana juga menghujat. Ya, menghina Yesus. Jadi kalau standarnya seperti itu, ya tolonglah ini Mikana kalian bereskan. Ya, karena mengeluarkan statement ini adalah Mikana. Kami cuma mengikuti. Kami cuma mengikuti statement kalian bahwa Yesus mantan mayat. Jadi mau gimana? Mau kalian pukulin kami? Mau kalian marahin kami? Kan nggak fair, nggak cocok. Ya, jadi tolonglah, ya, jangan standar janda. Dan semoga video ini bisa sedikit mencerdaskan teman-teman kita agar mereka sadar ya, agar mereka tahu bahwa memang kenyataannya seperti itu. Kenyataannya Yesus pernah mati 3 hari. Kalau untuk orang-orang Wanes, ini makin gede perul gitu. Kok Tuhan bisa mati? Tapi untuk orang Trinitas, mereka yang mengatakan, oh yang mati kemanusiaan doang. Nggak masalah. Hanya kemanusiaannya yang mati. Artinya, pernah ada di satu saat di mana Tuhan kalian cuma 2 dong, bukan 3. Karena selama ini kan 3. Artinya ada waktu juga di mana Tuhan kalian cuma 2. Hanya ada Bapa dan juga Roh Kudus. Nah, jadi kan akan terbentur sendiri mereka. Maju kena, mundur kena ini. Jadi kalau dibilang Syahrini maju kena, mundur kena, cantik-cantik ya. Bahkan Syahrini juga mengajak teman-teman Kristen untuk mereview konsep ataupun pemahaman kalian tentang Tuhan. Karena setahu Syahrini yang namanya Tuhan itu harus maha segalanya.
Kalau ada Tuhan yang lemah, Tuhan yang bisa dipukulin, Tuhan yang butuh tidur, butuh makan, dan sebagainya, artinya itu bukan Tuhan, menurut Syahrini. Nah, jadi sekali lagi, marilah kita sama-sama mereview. Sebenarnya dari jawaban orang-orang Kristen sendiri, jawaban dari Polycarpus sendiri, ini sebenarnya harusnya sudah bisa kalian cerna. Harusnya teman-teman Kristen sudah bisa berpikir gitu kan, masuk akal nggak konsep kami ini? Cocok nggak konsep kami ini? Kira-kira sesuai nggak? Atau ini sebenarnya cuma akal-akalan manusia? Ini hanyalah pintar-pintaran manusia yang mengasumsikan sendiri dan membuat Tuhan-Tuhan sendiri. Harusnya kalian sudah berpikir ke arah sana, tapi saya nggak tahu kenapa kalian nggak pernah berpikir ke arah sana. Ya, tetapi itu keimanan kalian, ya sudahlah. Semoga dengan apa yang kita buat ini, semoga dengan konten-konten kita yang terus mengajak teman-teman berpikir, kalian akan bisa berpikir. Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.